Baik, Gimana kabar? saya baik, Pak. Ya, Bapak gimana? ya sama. Saya juga baik, cuma capek ini. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, bagaimana? Ya, yang tadi, Pak, yang saya pertanyakan kepada Bapak itu loh. Iya, Siapa ya, halo. yang siapa yang ini, siapa yang mengajarkan umat Kristen untuk mengatakan Tuhan kita Yesus atau Yesus Tuhan kita? Itu yang saya masih penasaran, Pak. Tunggu sebentar ya. Ini karena ada telepon masuk dari siapa yang tadi yang undang saya. Jadi suara jadi kecil ini. Sebentar ya. Oke, baik, baik. Ini jadi kecil ini suaranya. Tapi di sini suaranya besar, Pak. Iya besar, tapi dari sana saya kecil Kecil. karena ada telepon masuk. Oke. Jadi eh, terganggu dengan suara mungkin. Ini saya sudah full ini sebenarnya. Bentar ya. Baik, baik. Baik, Pak. Teleponan Oke, dari oke. mana ya? Ya sudah. Oke. Iya. Bagaimana? Iya, Pak. Saya hanya penasaran aja, Pak. Iya. Karena di perjanjian baru itu kan tiba-tiba kok muncul Tuhan bernama Yesus sampai Iya. diseru Tuhan kita Yesus atau Tuhan atau Yesus Tuhan kita. Ini Kristen dapat ilmu dari mana ini, Pak? Oh iya. Itu pertanyaannya ya. Iya, Jadi sebetulnya Alkitab itu hanya menuntun seperti ketika kami sebelum memahami tentang kebenaran Alkitab, eh, sudah tertulis memang di situ bagaimana pengalaman-pengalaman di dalam uh, perjanjian baru, mulai dari kisah tentang Yesus sampai dia naik ke surga, dan bahkan sampai uh, pengalaman-pengalaman dari rasul-rasul, murid-murid Kristus. Nah, jadi sebetulnya uh, ketika kami membaca firman Tuhan itu, semua orang ya, bukan cuma saya, seluruh orang yang mengalami Tuhan itu uh, rata-rata bukan karena uh, uh, mendapat ajaran dari siapa-siapa di dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah sejarah yang sudah pernah terjadi dan uh, untuk diimani. Nah, jadi ketika orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan ya, bukan karena dia belajar, karena belum tentu dia belajar, dia uh, sudah uh, percaya penuh kepada Tuhan, karena tahap belajar itu penting, harus penting untuk belajar, tetapi uh, di sini orang-orang yang mau mengenal Tuhan secara pribadi, dia harus seperti kami ya, seperti saya ini, saya harus mencoba dan berhubungan langsung dengan Tuhan, dan itu baru bisa mengerti siapakah Yesus itu. Jadi mungkin karena saudara Suma kan selama ini kan belajar apa namanya menafsir tentang Alkitab, itu saya suka, saya senang juga saudara Suma belajar untuk apa namanya membandingkan atau bagaimana. Tetapi kalau sebatas itu kita tidak akan mengerti siapa Tuhan, karena yang sebenarnya di dalam kekristenan itu harus mengalami, mencoba berhubungan dengan Tuhan. Seperti contoh, ketika saya ada sesuatu yang saya inginkan, sesuatu yang saya misalnya ada
permasalahan, saya minta pernyataan langsung kepada Tuhan, sebab kami tahu di dalam Alkitab bahwa Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak pernah berubah. Dan dia tetap mendengar setiap seruan orang-orang yang mau datang kepada dia. Karena banyak perkataan-perkataan Yesus di dalam perjanjian baru bahwa berserulah kepadaku, ketoklah, maka aku akan membukakan pintu, berserulah, maka aku akan menjawab. Jadi dari ayat ini kami mencoba kami mencoba untuk supaya membuktikan apakah Yesus itu benar-benar ada, apakah Yesus itu benar-benar nyata. Nah, jadi ketika orang-orang Kristen pada tidak semuanya ya orang Kristen, karena banyak orang Kristen ya hanya KTP begitu. Nah, tetapi kalau orang Kristen yang benar-benar mencari Tuhan, dia harus mengalami. Makanya ketika kami mencoba apa yang pernah Yesus katakan, ketoklah maka akan dibukakan, dan berserulah maka kamu akan dijawab. Kami coba. Dan ketika kami ada masalah, ketika kami ada apa yang kami inginkan sesuai dengan kehendaknya ya, bukan sesuai dengan kehendak kami sebagai orang-orang Kristen. Tentunya kalau sesuai dengan kehendaknya, pasti dia akan menjawab. Kalau bukan kehendak dia, Tuhan tidak akan menjawab. Nah, kami coba itu. Dan ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, baru disitulah kami mengetahui bahwa dia memang nyata, ada, dan berkuasa. Nah, itulah makanya muncul iman di dalam kekristenan ketika mengalami pertolongan dari Tuhan, karena berdoa, berkata, Tuhan kalau benar engkau ada, nyatakan kuasamu dalam hidup kami. Nah, ketika kuasa itu nyata dalam hidup kami sebagai orang yang percaya, disitulah kami menyatakan bahwa Yesus benar adalah Tuhan. Jadi kalau cuma sekedar kita membandingkan, mencari di mana Tuhan mengatakan Yesus Tuhan, itu sebetulnya di dalam Alkitab juga tidak akan menemui, walaupun ada pernah Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah Tuhan. Tetapi kami tidak perlu harus meminta bukti bahwa di mana Yesus adalah Tuhan, karena kami tahu Yesus itu hidup. Dia ada sampai sekarang ini. Dan rohnya ada. Karena dia tidak pernah berubah. Makanya Saudara Suma, selama ini saya senang karena suka membaca, melihat kebenaran dalam Alkitab. Cuma Saudara Suma belum memahaminya. Itu yang saya berpikir bahwa sampai saat ini Saudara Suma belum masih penasaran gitu. Jadi kalau Saudara Suma ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mudah sekali, gampang sekali. Itu tidak perlu cari di mana di Alkitab mengatakan di mana Yesus mengatakan Tuhan, tapi coba karena Tuhan itu hidup, coba Saudara Suma tantang. Tantang bukan berarti mau menantang untuk, bukan tantang. Tanya, apakah engkau Tuhan, nyatakan kuasamu. Dia akan datang asal dengan hati yang benar-benar mencari dia. Nah, itu. Jadi kalau kita ada rasa menantang untuk seperti ada yang berkata di dalam Alkitab mengatakan kalau seorang di Markus 16 itu kan pernah Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai kamu
ketika walaupun mungkin minum racun sekalipun tidak akan mengalami celaka. Nah, kalau kita coba minum dengan sengaja, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Dalam artian tantang itu mencari minta bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, itu dulu. Jadi supaya saudara semua tidak akan seperti yang saudara semua katakan tadi, penasaran. Sebab kalau hanya bertanya kepada kami di mana Tuhan mengatakan, Tuhan kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan kami, itu sebetulnya tidak terlalu penting karena kami sudah mengalami Tuhan sehingga kami nyatakan bahwa memang Yesus itu adalah berkuasa. Nah, kalau berkuasa, namanya berkuasa siapapun dia, baik dia manusia, baik dia siapa, kalau dia memiliki kuasa berarti dia Tuhan. Kata Tuhan itu berarti dia penguasa. Penguasa itu kalau manusia yaitu sebagai penguasa, juga disebut Tuhan kalau dia penguasa, menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai semua akal pikiran kita, menguasai supaya kita berubah hati pikiran kita, berarti dia adalah satu ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, berarti dia adalah Tuhan. Nah, itulah yang saudara Suma pelajari. Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan di dalam Alkitab karena kami hanya melihat saksi-saksi di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan kita. Nah, itu pengalaman dari rasul-rasul pada zaman itu, dan kami coba untuk supaya membuktikan kalau itu Tuhan. Nah, cobalah buktikan, minta. Kalau saudara semua mau coba, gampang kok. Misalnya malam ini saudara semua berdoa dengan kusuk dan tanya Tuhan, mana yang bisakah perkenalkan. Tuhan akan jawab semua itu, karena Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengar ketika saudara semua membutuhkan sesuatu supaya saudara semua mengerti siapakah Tuhan itu. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan bagi kami, Pak, Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan itu kemudian menciptakan manusia. Apapun agamanya, Tuhan tetap mengasihi ciptaannya. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, mau dia Islam, pencipta langit dan bumi ini tetap mengasihi. Bukan karena di antara kita ada yang tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar ini menghentikan oksigen kepada yang tidak menyembahnya. Tidak. Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisahkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tetapi tidak begitu. Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, barulah kemudian Allah yang maha melihat, ya, memberikan apa yang kemudian dilihatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau tema kita, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen kemudian menyebut anak Maria sebagai Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, atau Tuhan kita Yesus?
Ternyata Bapak sepanjang Bapak gembala memberikan penggambaran, Bapak tidak memberikan data apapun. Sementara kalau kami umat Islam itu sangat jelas, Pak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladina yulhiduna fil asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama terbaik itu, Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lalu kemudian terkait dengan tema kita. Di dalam Yeremia 14 nomor 22 dikatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan, ya Allah, Tuhan kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Jadi orang-orang terdahulu di dalam kitab yang Anda gunakan juga menyebut dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, Pak. Nggak ada yang mengatakan Yesus. Bahkan Yesus sendiri, kalau Anda melihat di dalam Lukas 22 nomor 34, dia juga memanggil, ya Bapak, ampunilah mereka. Yesus menyeru dengan seruan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu diterangkan di dalam kitab Anda sendiri. Makanya muncul pernyataan ketika di dalam Yeremia, Matius, Lukas, ternyata orang-orang terdahulu memanggil seruan, menyeru Tuhannya dengan sebutan Allah, menyeru Tuhannya dengan sebutan Eli, menyebut Tuhannya dengan sebutan Adonai. Nah, Kristen muncul belakangan kemudian menyebut Yesus Tuhan kami Yesus, atau Tuhan Yesus kami, dan seterusnya. Ini yang menjadi pondasi dalam iman Bapak yang kita pertanyakan. Kalau kami di Islam kan jelas, tidak diragukan lagi. Islam yang mengajarkan kami, rijalul la tulhihim tijarahu wala bai'u, ya, an zikrillah wa ikamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi seruan kami pada saat kami beribadah itu selalu merujuk kepada satu nama, Allah. Nah, Yesus demikian, menyebut Eli, menyebut Bapa, menyebut Elohim, menyebut Yehova, Adonai, Yotevate, Hasem, dan seterusnya. Kristen nongol kemudian mengajarkan menyebut anak Maria. Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kita Yesus. Ini apa tidak melanggar, Pak? Kaidah, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Keluaran 20 nomor 7. Silakan. Iya, sebentar ya. Saya akan jelaskan. Sebentar ya. Silakan Pak Gembala. Jadi begini, ini Saudara Suma ingin membuktikan ketuhanan Yesus, barangkali begitu ya. Kalau kita melihat di dalam, makanya saya harus jelaskan kepada Saudara Suma, kenapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu ada yang namanya Adonai, ada yang namanya Elohim, ya. Jadi itu sebetulnya adalah Tuhan yang sama yang belum menyatakan namanya. Itu di Perjanjian Lama. Itu sebabnya di dalam Yeskiel 39, jadi begini ya, Saudara semua harus pahami bahwa kitab para nabi, mulai dari kitab Yesaya sampai kitab Maleaki itu adalah nubuatan tentang kerajaan Israel akan dipulihkan. Nah, itu adalah sesuatu nubuatan tentang Tuhan akan menyatakan namanya. Nah, termasuk di dalam Yeskiel 39, ya, di sana juga merupakan satu nubuatan
Di sana dikatakan di Yesaya 39 ayat 7, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa di Israel. Jadi ini adalah salah satu nubuatan bahwa Tuhan akan menyatakan namanya. Nah, di dalam perjanjian lama, nama Tuhan itu belum ada. Jadi itu sebabnya dikatakan di dalam perjanjian lama, itu nama-nama di dalam nama-nama Tuhan di dalam perjanjian lama itu memakai seperti El Shaddai, El Roy itu, ya. Itu semua memakai kata-kata di mana Tuhan itu ada, tetapi Tuhan yang bertindak. Tapi nama Tuhan itu, makanya waktu Musa berkata kepada Tuhan, kalau bangsa ini bertanya siapakah namamu, dan Tuhan pada waktu tidak pernah memberikan pernyataan nama Dia yang sebenarnya. Di dalam Alkitab tidak ada kata nama Allah. Sebab pada waktu di perjanjian lama itu Yahweh, Elohim, atau Adonai itu adalah Tuhan yang sama, tapi Tuhan yang sedang bertindak. Misalnya begini, seperti kata Adonai, Elohim. Kalau Adonai itu mereka berdoa untuk berseru kepada Tuhan, itu satu sebutan untuk berseru kepada Tuhan. Kalau Elohim itu adalah Tuhan yang sedang bertindak. Tapi Tuhan itu sama. Itu bukan satu nama. Yahweh itu juga bukan satu nama. Allah itu apalagi, Allah itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu pada perjanjian lama itu tidak ada nama Tuhan, kecuali ketika di zaman perjanjian baru, maka Tuhan menyatakan namanya. Nah, itulah yang Yesus katakan bahwa di Yohanes berapa itu dia mengatakan, aku akan menyatakan namamu yang engkau karuniakan kepadaku ya Bapa. Itu doa Yesus, ya. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus itu. Jadi ketika orang seperti Filipus berkata, tunjukkan nama Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena di dalam Yesus itulah maka Dia menyatakan namanya. Nah, itulah yang saya maksud bahwa Tuhan itu juga, saudara semua harus paham. Tuhan itu apa artinya Tuhan, apa makna dari perkataan Tuhan itu. Ya. Tuhan itu adalah satu penguasa di dalam satu kehidupan. Itu adalah Tuhan. Ya, baik dia menciptakan atau apa, itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu dan Tuhan itu sama, kategorinya sama. Penguasa. Mungkin saudara semua sudah mengerti hal ini, ya, kata Tuhan. Jadi sebetulnya ketika Yesus menyatakan kuasanya itu berarti memang Dia adalah Tuhan. Sudah banyak yang Dia nyatakan di dalam dunia sewaktu Dia datang pada kurang lebih 2000 tahun lalu. Dia sudah menyatakan bagaimana Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, seperti misalnya kalau Bapa itu adalah hakim, Yesus yang mengerjakannya. Ya. Kalau Bapa itu adalah juru selamat, Yesus yang mengerjakannya. Jadi itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam Bapa dan Yesus itu. Jadi kalau mau bilang siapakah saudara semua mengatakan kenapa
kami mengatakan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena Dia memang adalah Bapa itu sendiri, ya. Bapa itu yang tidak nampak. Jadi saudara semua harus pahami bahwa Bapa ini bukan seperti seorang kakek. Bapa ini bukan seperti orang tua yang berjenggot, lalu Yesus itu adalah anak, bukan. Bapa itu, pengertian dari Bapa itu adalah satu penguasa yang tidak nampak. Ya, karena Yesus itu dilahirkan, yang namanya dilahirkan itu tidak ada seorang laki-laki melahirkan anak. Pasti seorang perempuan, ibu. Tapi kenapa Bapak itu, Bapak kan itu identik dengan laki-laki. Misalnya Bapak Suma, itu karena laki-laki. Nah, Bapak itu melahirkan Yesus. Nah, kalau kita pakai secara akal pikiran kita, kok Bapak laki-laki bisa melahirkan anak? Itu tidak masuk akal. Tapi yang dimaksud dengan Bapa dan anak ini berbicara tentang ketika Bapa di dalam Bapa itu yang memiliki kuasa itu, dan firman-Nya dia harus keluar, dan keluar itu yang dinamakan lahir, keluar untuk menyatakan kuasa Bapa itu yang tidak nampak, supaya orang bisa mengerti siapakah Bapa itu di dalam Yesus itu. Jadi ketika Filipus ingin bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu, terus Yesus berkata, sudah sekian lama kamu hidup bersama aku, engkau tidak mengenal Bapa? Nah, artinya ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena dia keluar, lahir dari Bapa itu sendiri. Nah, itu sebabnya kami percaya bahwa kalau Yesus yang terlihat itu adalah gambar dari Bapa itu, maka dia adalah Tuhan. Nah, itu konsep di dalam kekristenan, berbeda dengan kepercayaan di kitab Saudara Suma. Kami tidak bisa mengorek-ngorek ajaran Saudara Suma, karena kalau saya korek itu pasti akan menjadi tidak baiklah, kalau tidak etis untuk membongkar semua apa yang ada di dalam kitab-kitab yang saudara percaya. Tapi saya tidak perlu untuk membandingkan, karena tadinya saya ingin membandingkan, tapi saya digerakkan oleh Tuhan supaya saya jangan membanding-bandingkan, karena lebih baik saya menyatakan kebenaran, karena itu yang lebih baik daripada kita berdebat, dan itu saya tidak suka juga berdebat. Saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang saudara Suma penasaran, itu saja. Jadi saudara Suma, pengertian Tuhan itu adalah penguasa yang datang secara kasat mata waktu itu. Nah, tetapi karena Yesus sudah selesai dalam pekerjaannya, dia kembali, makanya dia akan mengirim Roh Kudus untuk supaya kami mengerti. Dan orang yang menerima Roh Kudus itulah yang akan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara Suma mau dipaksakan bagaimanapun, mau belajar bagaimanapun, tanpa dijamah oleh Roh Kudus, maka saudara Suma tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Itu sebetulnya itu saja kuncinya. Demikian, saudara Suma. Ya, baik Bapak. Jadi saya belum menemukan adanya data dari Pak Gembala ya, yang menjadi dasar pijakan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus dan seterusnya, yang digaungkan di dalam surah-surah Paulus ya. Seperti di mana? Coba tunjukkan di mana. Sebentar Pak. Kalau penyebutan
Yesus Tuhan kita itu Iya. banyak ada di beberapa surah ya di dalam kitab, seperti misalnya di dalam Roma, Banyak, itu kemudian banyak. Kisah Para Rasul. Iya, banyak Pak, Banyak. panggilan-panggilan Yesus Kristus Tuhan kita, misalnya Roma 1 nomor 4, Roma 1 nomor 7 dan seterusnya. Ya, Nah, itu ada banyak. iya, inilah yang kemudian menjadikan saya bertanya kepada Bapak, kalau misalnya benar ajaran Kristen itu berasal dari para nabi, maka panggilan Yesus Tuhan kita itu sudah pasti diajarkan oleh para nabi. Tetapi munculnya kemudian panggilan Tuhan kepada Yesus itu hanya ditemukan di dalam surah-surah Paulus kepada orang-orang Romawi dan juga orang Yunani. Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua, tolong kirim satu bagian ayat saja supaya kita akan lihat. Misalnya dalam Roma 1 nomor 4 yang tadi yang saya katakan, Pak. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sementara Pak, di dalam kitabnya orang Yahudi, banyak peringatan-peringatan yang penting, yang hukumnya wajib, yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh mereka, orang Yahudi. Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya, dan tidak dianggap sebagai pendusta. Dengan menambahkan pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, dan dianggap itu adalah sebuah perjanjian baru dari perjanjian yang mereka katakan perjanjian lama, maka dengan kata lain, agama Anda telah menambahkan perkataan-perkataan yang bukan merupakan firman Tuhan. Ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, ilahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, jadi saya harap Bapak sebagai gembala nih, apalagi ada di luar negeri, tolong Bapak kasih rujukan jelas dari mana kemudian teman-teman Kristen ini memanggil anak Maria ini dengan sebutan Tuhan. Sedikit Pak, saya harus ngambil dari Islam supaya saya tidak dianggap sebagai orang yang menyalahi kaidah. Saya tidak harus ke itu karena itu kepercayaan Anda, ya. Oke, harus silakan. Dalam Alkitab, ya. Baik. Silakan, jadi, Pak. Iya. Kalau ada seruan ajaran itu, karena gini, di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya tahu, Ulangan 12 nomor 21, Pak, yang saya tahu, Kiyirhak mimmakaham itu harus dirujuk kepada siapa? Mencari wilayah di mana Tuhan akan menunjukkan di mana namanya akan diagungkan di sana. Di situ dikatakan bahwa Yibhar Yoteva fe aloheka lasum samo sam wesabata. Artinya namanya ini harus digaungkan, harus diagungkan di suatu tempat, di mana tempat itu merupakan sebuah tempat kudus yang namanya akan digaungkan sampai akhir zaman. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan, ilahmu, untuk menegakkan namanya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari hewan-hewanmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, tempat ini yang harus kita cari, di mana nama Tuhan itu kemudian digaungkan, diagungkan, dan siapa nama Tuhan itu? Apakah di Roma, tempat yang digaungkan nama Tuhan? Nama Tuhan di sana digaungkan itu kemudian adalah Yesus. Apa seperti itu kemudian? Nah, kalau memang demikian adanya, tolong berikan literasi atau data yang akurat dari kitab Anda yang menjelaskan itu, supaya sebagai anak bangsa, khususnya di Indonesia, itu bisa memahami panggilan Yesus Tuhan kita, atau Yesus atau Tuhan Yesus kita, itu ada kaidah penopangnya di dalam kitab, bukan hanya surat-surat Paulus kepada orang Roma. Ya, demi untuk meluruskan semuanya, Pak. Karena saya sudah menjelaskan Al-Quran, seruan nama Tuhan yang benar itu seperti apa, kitabnya orang Yahudi juga seperti apa panggilan Tuhannya kemudian. Nah, sekarang saya minta kepada Bapak, tunjukkan apa dasarnya agama Kristen berdasarkan surat untuk orang Romawi, kemudian anak Maria pun dianggap sebagai Tuhan. Demikian, silakan. Ya, oke. Begini ya, saudara semua, karena waktu saya hanya tinggal sedikit ya, maaf karena ini sudah
larut. Saya coba ambil dasar saja dulu ya. Itu sebabnya saya dasar. Kenapa saya katakan Bapa itu? Kenapa ada Bapa? Kenapa ada Tuhan? Nah, ini saudara semua harus paham. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Bapa itu berbicara seorang penguasa yang tidak terlihat karena Bapa itu adalah roh. Ya. Jadi kalau Bapa itu adalah roh, maka kami orang Kristen yang mau percaya kepada Bapa itu tidak akan memahami kuasanya apabila Bapa itu tidak menyatakan kekuasaannya, karena dia adalah roh itu sendiri. Nah, karena di Alkitab mengatakan Bapa itu adalah roh. Nah, kalau Bapa itu adalah roh, kami tidak akan mengenal Bapa. Nah, itu sebabnya saya sudah katakan tadi bahwa kenapa Filipus dia tidak mengenal Bapa? Karena dia itu penasaran, dia tanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu. Karena memang Bapa itu tidak dapat dilihat. Karena Bapa itu adalah roh. Maka itu sebabnya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa yang tidak kelihatan itu. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu, kuasa Bapa di dalam Yesus itu ada di dalam dia. Nah, itu sebabnya, kalau di Matius, Yesus pernah mengajarkan, ya, di dalam Matius, saya baca ya, di dalam Matius 6, Yesus mengajarkan berdoa. Yesus mengajarkan berdoa, bukan berdoa. Dia berkata begini, di Matius 6 ayat yang ke 8 dan 9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9 ini pokoknya. Ya, karena itu berdoalah demikian. Ini ada satu ajaran dari Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kenapa Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami? Yesus tidak pernah mengajarkan ya Allah kami. Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu sesembahan selain dari Bapa itu sendiri. Dan di sini dikatakan dikuduskanlah namamu. Nah, siapakah nama Bapa itu? Nama Bapa itu seperti yang dikatakan di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes, dalam doa Yesus, saudara semua sudah tahu itu tentang doa Yesus kepada Bapa. Yesus berkata, peliharakanlah mereka di dalam namamu yang engkau karuniakan kepadaku. Jadi namamu itu yang dituju. Ya, Yesus mengatakan bahwa namamu itu adalah nama Bapa. Nama Bapa itu adalah siapa? Itulah Yesus. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus, karena Bapa itu tidak kelihatan, jadi dinyatakan oleh nama Yesus itu. Nah, maka itu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita ini berbicara tentang Paulus, ya, di dalam suratnya kepada orang-orang jemaat-jemaat di Tesalonika, bahwa dia berkata di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1, saya baca di sana, dia katakan
dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang di dalam Bapa dan di dalam Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa Bapa itu adalah roh, Tuhan itu adalah penguasa yang terlihat, dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau Bapa itu adalah sosok yang tidak dapat dilihat, dan Tuhan itu adalah Yesus yang nampak. Nah, jadi kata Tuhan itu sama dengan Tuhan itu berkuasa. Ada kuasa. Bapa itu berkuasa juga. Tetapi kuasa Bapa itu harus dinyatakan. Supaya orang mengerti, orang dapat mengerti dan melihat kuasa dari Bapa itu yang tidak kelihatan, maka dia harus memakai firman itu yang sudah menjadi manusia, supaya orang akan melihat, oh, seperti contoh, waktu murid-murid Yesus menyeberang satu danau, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, nanti ya saudara semua sudah tahu ayat itu. Waktu mereka berjalan, ketika angin sakal datang, angin ribut datang, gelombang sudah besar sampai perahu mereka itu hampir tenggelam, murid-murid ini ketakutan. Nah, ketika mereka membangunkan Yesus, karena Yesus tidur, apakah Yesus tidur? Dia tidak tidur, tapi Yesus menguji mereka. Nah, ketika mereka bangunkan Yesus, mereka katakan, Guru, tidakkah engkau peduli kita akan binasa? Yesus berkata, kenapa kamu takut? Nah, jadi di situ Yesus menyatakan kuasanya pada waktu dia memerintahkan angin ribut itu, dan seketika itu juga gelombang dan angin itu teduh sekali, maka murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini? Jadi mereka, murid-murid itu langsung percaya bahwa sebenarnya ya guru mereka itu adalah bukan orang sembarangan. Dia bisa berkuasa untuk meredahkan angin, bahkan topan sekalipun, karena dia adalah berkuasa melakukan itu sampai angin dan topan gelombang taat kepada dia. Nah, kalau dia berkuasa untuk melakukan itu, berarti dia adalah Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan yang berkuasa tidak melakukan segala apa yang tidak terpahami oleh manusia, seperti dialami oleh murid-murid ini. Sebenarnya kalau mereka tahu bahwa angin itu sangat luar biasa kencang, itu tidak mungkin dia berhenti kalau dia tidak dihentikan oleh Tuhan sendiri. Nah, Yesus melakukan itu. Jadi kita tidak boleh percaya kepada satu sesembahan, Tuhan, kami percaya engkau, tapi dia tidak pernah menyatakan kuasanya. Nah, itu bohong namanya. Jadi ketika kami melihat kuasa itu nyata, maka benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita hanya berangan-angan dan berpikir, oh kita hidup, kita bernafas itu karena kuasa Tuhan. Nah, itu semua, baik agama apapun itu percaya hal itu. Tetapi kita harus minta buktikan kekuasaan Tuhan secara nyata. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara semua ingin tahu siapakah Yesus, coba tanya dan tantang dia. Nanti dia akan memperlihatkan kuasanya kepada saudara semua. Begitu, dia bisa akan mengubah saudara semua ya yang
tadinya suka menentang, tadinya suka itu, dia akan mengubah hati saudara Suma menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada saudara Suma. Nah, itu sebabnya kalau saudara Suma sudah mendapat jawaban dari itu semua, maka di situ saudara Suma akan berkata, benar, Yesus adalah Tuhan. Jadi selama ini saudara Suma hanya mencari ayat membandingkan di Israel sama Perjanjian Lama, itu sebetulnya adalah kisah-kisah di dalam Alkitab, dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa Tuhan pernah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Tapi kuasa itu tidak pernah berubah. Itu tetap ada sampai sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya hanya memberikan saran kepada saudara Suma. Saudara Suma perlu baca Alkitab, tetapi coba dulu, kalau misalnya saudara Suma mungkin mencari jawaban kepada kami tidak puas, tanyalah kepada Tuhan langsung, karena Yesus ada saat ini. Karena di dalam Alkitab dia berkata, dua orang sepakat, dua orang berseru nama Tuhan, dia akan hadir. Dan sekarang saya akan mewakili kepada saudara Suma. Kalau saudara Suma ingin tahu siapakah Yesus, cari tahu lewat doa. Dan cari tahu, jangan nanti di Alkitab. Kalau saudara Suma sudah tahu lewat doa, saudara tahu saudara Suma ada jawaban dari Tuhan langsung kepada Suma, maka Alkitab ini saudara Suma akan paham 100%. Kalau sekarang saudara Suma tidak akan memahami. Karena apa? Karena saudara Suma belum mengalami Tuhan. Jadi mungkin itu saja. Saya minta maaf karena ini sudah larut bagi saya. Saya harus bekerja besok. Saya minta maaf ya saudara Suma. Jadi mungkin saudara Suma tidak puas dengan jawaban saya. Jawaban yang memuaskan adalah saudara Suma, sebentar saudara Suma tidur, sebelum saudara tidur, saudara Suma berdoa, sebab doa itu adalah satu jawaban yang pasti apabila saudara Suma dengan ketulusan minta tunjukkan Tuhan mana yang benar. Nah, nanti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara Suma, ya. Saya mengasihi saudara Suma. Saya senang saudara Suma bertanya kepada saya, dan saya minta maaf saya tidak maksimal untuk menjawab semua pernyataan yang saudara Suma masih penasaran. Supaya tidak penasaran, kan Tuhan Yesus kan hidup. Sekarang dia ada. Ya, jadi saya bantu doa saudara Suma supaya saudara Suma akan mendapat hidayah yang sebenarnya. Oke? Oke, Tuhan oke mengasihi Pak. Anda. Ya, Oke, saya Pak mau istirahat Gembala. dulu ya. Saya sikapi dulu sebentar Pak. Habis itu Bapak boleh pamit keluar. Oke. Oke. Jadi gini, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan kepada saya, bagaimana mungkin kemudian Anda ajari berdoa kepada Tuhan Anda yang adalah manusia, sementara Anda tidak memberikan jawaban, kenapa Kristen memanggil Yesus? Sabar Pak, sabar. Nanti Bapak tanggapi. Ya, enggak, saya sudah mau tidur, saya mau kasih tahu satu aja. Satu aja ya, boleh? Silakan Pak, silakan. Ya. Jadi begini saudara Suma. Saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak maksimal untuk menjawab saudara Suma karena saya itu tidak bisa meyakinkan walaupun sudah diterangkan dalam Alkitab, tetapi terakhir chance bagi saudara Suma, ya, tidak perlu lagi artinya begini, saudara Suma ingin mau mengajarkan
berdoa. Saya tidak menyuruh saudara semua berdoa dengan keyakinan itu, tapi saudara semua tantang aja Tuhan mana yang benar, itu saja. Jadi kalau saudara semua minta tantangan malam hari ini, jawabannya besok saudara semua akan terima. Jawabannya saudara semua akan tahu siapa Tuhan sebenarnya. Mungkin itu tantangan. Ya, saya tidak perlu mengajarkan saudara berdoa. Saudara semua cukup saja bilang, Tuhan mana yang benar, nyatakan malam hari ini. Itu saja. Oke? Baik. Ya, baik. Sudah. Ya. Oke ya. Maaf ya. Ya. Oke. Itu saja. Saya sedikit dulu, Pak. Baik. Oke. Iya. Jadi gini, terkait dengan konsep ketuhanan, kemudian saya kan tanya di awal, siapa yang ngajarin teman-teman Kristen kemudian menyebut Yesus sebagai Tuhan kita atau Yesus Kristus Tuhan kita? Sementara ketika Bapak menjelaskan panjang lebar, tidak Bapak gunakan untuk kemudian menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam kitabnya Bapak. Bapak sebagai gembala justru mengatakan nama Bapak itu adalah Yesus. Nah, ini menjadikan gembala Bapak nantinya domba-domba yang Anda gembalakan itu akan semakin jauh dari ajaran yang benar. Kenapa? Ketika mencari sosok Tuhan, ketika Filipus bertanya, kenapa engkau tunjukkan kepada saya kemana Bapak itu? Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku, mengapa engkau mengatakan tunjukkan Bapak itu? Itu alasannya Yesus jelas, karena Bapak itu tidak nampak. Bagaimana mungkin kemudian bisa dijelaskan? Nah, terkait dengan ini, kitab Anda sendiri yang Anda gunakan dari kitabnya Yahudi, itu sudah menjelaskan sama seperti di Al-Quran. Langit dan bumi menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Mazmur 19 nomor 2, Mazmur 50 nomor 6. Bumi memasyurkan nama Tuhan. Keluaran 9 nomor 16. Tuhan bisa dikenal melalui bumi ciptaannya. Yesaya 16 nomor 9. Bumi penuh dengan pengetahuan akan Allah, akan Tuhan. Habakuk 2 nomor 14. Jadi tidak perlu kemudian Tuhan itu datang dalam rupa makhluk, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya seperti konsep politeisme, Helenisme. Karena kitab yang Anda pegang pun mengatakan Tuhan bisa dikenal melalui bumi ciptaannya sendiri. Yesaya 11 nomor 9. Dan itu juga diterangkan oleh Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil lail wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal akan keberadaan pencipta langit dan bumi. Ya tidak perlu kemudian Tuhan itu datang dalam rupa makhluk. Dan itu di dalam kitab Anda juga dinyatakan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 nomor 105 diterangkan, firman Tuhan adalah pelita dan terang untuk mengenal hal-hal tersembunyi tentang Tuhan. Segala nubuat yang menceritakan Tuhan berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Amsal 3 nomor 8. Bahkan dikatakan kitab atau buku yang Anda imani itu adalah buku satu-satunya yang dapat menerangkan tentang perihal pribadi Tuhan secara jelas. Itu diterangkan dalam Yesaya 38, Yesaya 34 nomor 16, Mazmur 139 nomor 16. Tuhan bisa diketahui melalui ciptaannya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang, unyu-unyu, lahir di kandang binatang, dibunuh oleh manusia. Itu tidak ada itu dalam pengajaran orang-orang terdahulu yang benar-benar mengikuti ajaran para nabi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan nama Bapa itu, nama Tuhan itu adalah Yesus, ini ilmu dari mana lagi nih yang Anda dapatkan? Sementara Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam kitab yang Anda katakan Taurat, Keluaran 3 nomor 14, firman Tuhan datang kepada Musa, eser aku adalah aku. Itulah firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Eser telah mengutus aku. Ya, aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku secara turun-temurun. Jadi nggak bisa Anda kemudian menggantikan nama Tuhannya Bani Israel dengan nama Tuhan orang Yunani. Ini kesalahan fatal sebagai gembala. Ya untung saja Bapak gembalanya bukan di Indonesia.
gembalanya ada di Jepang. Tapi saya rasa gembala di Jepang dan Indonesia sama aja. Selalu mengajarkan sesuatu yang tidak bersumber kepada Yesus. Nah, tadi Anda bercerita tentang Yesus memberhentikan kemudian badai di laut pada saat dia bersama dengan murid-muridnya. Saya katakan kepada Bapak sebagai gembala, Pak, kuasa yang Yesus terima itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhannya untuk dia. Kenapa? Karena dia nabi, dia rasul. Makanya kami umat Islam itu beriman kepadanya sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Pak. Coba Anda pelajari. Hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Allah yang melakukan mukjizat itu melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesusnya ini bukan siapa-siapa. Dia cuma manusia biasa sama seperti kita yang diberi kekuatan, diberi mujizat, dan diberi tanda-tanda. Kekeliruan Anda kemudian adalah Anda menjadikan diri Anda terjebak di dalam filsafat Romawi Yunani, menuhankan dewa Hermes yang nusul menjadi manusia. Ini yang harusnya Bapak pahami dengan baik. Saya tahu Bapak penasaran, acap kali menjapri saya. Tapi ketika diajak dialog, yang Anda jabarkan kemudian adalah ajaran Vatikan, bukan ajaran Yerusalem. Ajaran Yerusalem itu, kalau Anda pahami, kisah para penulis 2 nomor 22, itu jelas mengatakan itu kok. Lalu apa kesaksian Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ini sudah sering saya ajarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian sang gembala. Apa kesaksianku yang lebih penting dari sang gembala? Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diceritakan sang gembala yang membuat matanya melek sehingga menuhankan saya, itu adalah pekerjaan yang bersaksi tentang aku, bahwa akulah utusan Tuhan, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti mujizat yang dilakukan Yesus yang membuat Anda menuhankan dia, justru mujizat itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah ini loh Pak, sebagai gembala, tolong jangan gengsi untuk mengakui kebenaran itu. Karena kebenaran itu mahal. Kebenaran itu akan diupah dengan surga. Dan kesesatan dibungkus kesesatan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan dari mulut-mulut penyesat, itu akan diupah dengan neraka. Seindah apapun Bapak melantunkan perkataan-perkataan, ini, itu, tapi kalau tidak ditopang oleh kitab Anda sendiri, percuma. Atau Anda dalil dalam kitab Anda gunakan untuk menuhankan anak Maria, tapi dibantah dari dalil kitab Anda sendiri, juga percuma. Memalukan. Itu adalah hal yang menjadi bahan tertawaan. Kenapa demikian? Tuhan sudah mengatakan, siapa yang melaknat engkau, wahai Abraham, maka aku akan mengutuk dia. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk dia. Kutukan demi kutukan yang diaminkan oleh Bapa beserta jemaat Bapak terhadap Abraham itu sangat nyata dalam kehidupan Bapak. Itu satu. Kedua, dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah mereka yang menuangkan pencipta langit dan bumi ke dalam makhluk, ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu. Jadi wajar kemudian ketika Bapak sebagai gembala setiap dialog dengan saya selalu kayak begini, keteteran. Ya, keteteran, tak mampu menjawab. Mana apa yang mendasari teman Kristen menyebut Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus kita, Yesus Tuhan kita. Ini yang ngajarin siapa? Sementara Yesus ketika dia mati, ketika sejenak dia terangkat ke langit, di dalam kitab Anda, meskipun itu ada cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, Mazmur 22, tapi paling tidak Yesus menyebut dengan Tuhannya dengan sebutan Eli. Eli artinya Tuhanku. Eli, Eli, Eli dari kata Elo. Nah, ketika orang Yahudi menyebut Tuhannya Eloha atau Elohi atau Elohuka, itu merujuk kepada siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus sendiri apakah pencipta langit dan bumi? Bukan. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Orang-orang Israel. Orang yang menyalibkan Yesus. Sementara apa yang dikerjakan oleh penyalib-penyalib Yesus, Anda imani.
sebagai satu konsep agama, sebagai jalan menuju kepada surga Anda. Padahal Yesus di situ sudah berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Harusnya kalau penyaliban yang menjadi dasar keimanan Kristen itu adalah ajaran yang benar, Yesus tidak perlu berdoa untuk diampuni orang-orang yang menyalibnya. Kenapa? Karena itu bukan dosa. Kenapa bukan dosa? Karena mereka adalah bagian pelengkap daripada misi penebusan dosa bagi orang Kristen. Harusnya Yesus dan juga orang-orang Kristen, kalau penyaliban itu benar, mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah menyalibkan Yesus. Karena dengan penyaliban, teman-teman Kristen dosa-dosanya ditebus, teman-teman Kristen mendapatkan upah neraka. Tapi sekarang, kalau ditanya, "Wahai sahabat Kristen, apa upah bagi mereka yang menyalib Yesus?" Serentak mereka mengatakan, "Neraka." Apakah itu rasional, Pak? Orang yang menghadiahkan emas, Anda ceburkan ke dalam comberan. Nggak mungkin, kan? Bagaimana mereka yang menganugerahkan keselamatan kepada kalian dengan membunuh Yesus di atas tiang salib? Kenapa kalian katakan mereka dianugerahkan neraka? Sementara gara-gara mereka lah miliaran manusia Kristen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan surga, dan seterusnya. Atau jangan-jangan ini hanya khayalan yang dijadikan sebagai sesuatu yang seakan-akan nyata. Saya kira begitu, Pak Gembala. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya tanggapi sedikit saja ya. Oh, boleh. Oke, silakan. Jadi begini, saya pinjam di dalam kitab Anda ya. Boleh, silakan. Cuma pinjam ya. Iya, silakan Pak, nggak apa-apa. Al-Quran itu membuka diri untuk diuji, dikaji, dan seterusnya. Silakan. Itu yang saya pinjam itu sebetulnya adalah adopsi ya. Jadi begini. Iya. Kalau Allah SWT, maaf saya tidak pintar untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi yang saya katakan sesuai apa yang ditulis Allah SWT, dia berkuasa membangkitkan ya orang mati ya. Di dalam Quran juga sudah menyatakan bahwa Isa dapat membangkitkan orang mati. Jadi kalau Allah SWT itu bisa membangkitkan orang mati, berarti di dalam hal yang lain Allah SWT menghakimi semua manusia, tetapi yang mengerjakan itu Isa Al-Masih. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Ada banyak hal yang Allah SWT lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun juga, hanya Isa yang dapat melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, sebetulnya itu pengertian yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa sebagaimana Bapa itu yang tidak kelihatan, Bapa itu bisa berkuasa membangkitkan orang mati, tetapi Yesus yang melakukan. Demikian juga Bapa itu akan menghakimi orang pada hari kiamat, tapi bukan Allah SWT yang melakukan, tapi Isa. Sama di dalam Alkitab juga, Bapa itu akan menghakimi, tapi yang menghakimi Yesus yang akan menghakimi. Jadi ini yang saudara semua tidak paham sebenarnya, itu sebetulnya sudah ada di dalam Quran, bahwa siapakah Isa itu menurut Quran, dia adalah satu sosok yang sebagaimana Allah SWT lakukan, dia yang melakukannya, Isa. Nah, di dalam Alkitab, Bapa yang adalah penguasa itu yang tidak kelihatan karena Bapa itu adalah roh, maka Yesus itulah yang menyatakannya. Itu sebabnya Yesus mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada dia. Karena apa?
karena Bapa memang tidak bisa melakukan karena roh. Bapa itu tidak bisa menunjukkan. Bagaimana dia menunjukkan dia adalah roh yang kita tidak kenal, yang tidak nampak, lalu kita langsung percaya, oh ini kok bisa jadi begini? Tidak. Jadi ada satu sosok yang memperlihatkan kekuasa Bapa itu. Kalau di dalam Al-Quran itu yaitu ala SWT itu, Isa itulah yang menyatakannya. Sama dengan di dalam Alkitab, Yesus itulah yang menyatakan kuasa itu. Karena tidak mungkin Bapa itu adalah roh, itu kekuasaannya itu langsung dia lakukan kepada manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat Bapa itu. Nah, kedua, saya katakan begini, saudara semua, ya, saudara semua mengatakan saya mengajarkan kepada jemaat-jemaat, ya, semua jemaat-jemaat sudah diberikan karunia pengenalan akan Kristus. Jadi kami mengajari jemaat-jemaat itu bukan mengajari ketuhanan lagi, karena mereka sudah tahu, sudah mengenal Kristus. Tanpa kami mengajari bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak. Karena di dalam Alkitab itu adalah kitab sejarah, kitab di mana pernah terjadi sesuatu, dan itu kami coba terapkan bagaimana kekuasaan Tuhan, apakah itu masih ada sampai sekarang ini. Nah, saudara semua sudah terlalu banyak memberikan apa tadi, sehingga saya sudah tidak tahu mana yang saya mau jawab, tetapi intinya bahwa kami tidak diajarkan, ya, sesuai pertanyaan saudara semua, siapakah yang mengajar mengatakan Yesus Tuhan kami tidak diajarkan. Kenapa? Karena kami diajarkan supaya kami mengenal Dia lebih dulu, mengenal Tuhan secara pribadi dulu, mengenal Yesus secara pribadi dulu. Nanti disitulah maka kami akan mengerti, dan ketika semua kami mengerti, ketika semua yang ada di dalam Alkitab yang dicatat yang adalah sesuatu kisah-kisah yang pernah terjadi, oh ternyata itu tidak salah, ternyata itu sama. Kenapa? Kami sudah percaya terlebih dahulu lewat kami mengenal Dia terlebih dahulu secara pribadi. Tadi berdoa, minta bagaimana Tuhan nyatakan kuasanya. Nah, dari situ orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan itu ketika dia membaca Alkitab, dia mudah mengerti. Karena apa? Dia sudah mengalami. Jadi kalau saudara semua sampai kapanpun kalau belum mengalami Tuhan, jangan harap saudara semua akan mengerti. Tidak akan sampai mengerti sampai Tuhan datang. Nah, oleh sebab itu, saudara, ada tantangan yang saya berikan kepada saudara semua, supaya saudara semua mengerti malam hari ini. Sebentar tantang Tuhan, minta berdoa kepada Tuhannya yang saat ini saudara semua percaya, dan tanya, bisa tunjukkan mana kuasa. Itu di situ aja dulu, jangan dulu karena saudara semua meminta jawaban, siapa yang mengajari kami mengatakan bahwa Yesus Tuhan kita itu, saya mau katakan itu sudah ada di Alkitab. Itu bukan satu ajaran, tetapi itu adalah satu kisah di mana pernah terjadi, dan itu kami coba untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, di situ jawabannya Tuhan yang memberikan jawaban, bukan saya yang memberikan jawaban. Semoga saudara semua mendapat pencerahan dari apa yang saya nyatakan pada malam hari ini. Terima kasih ya saudara semua ya. Semangat cari Tuhan ya, jangan itu. Cuma itu yang saya katakan. Saya mengasihi saudara semua ya. Cari Tuhan, kita tidak perlu ajari, sebab Tuhan itu berkuasa kok. Nggak usah takut. Tuhan akan kasih jawaban kepada saudara semua. Oke, begitu saja ya. Saya sudah minta maaf kalau ada salah kata.
nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih Ya, Pak Gembala. Ya, panjang iya, umur Pak, oke. sehat selalu. Baik, Sama-sama, oke, sama-sama. Oke, iya. saya mau leave dulu ya. Silakan Pak, silakan. Saya punya Oke. hak jawab yang harus saya sampaikan kepada netizen saya. Ya, jadi umat Islam itu bukan pada posisi sedang mencari Tuhan. Itu bukan umat Islam namanya. Yang mencari Tuhan itu adalah orang yang kehilangan kepercayaan terhadap keyakinannya. Alhamdulillah, tidak ada sedikit pun kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian bisa meruntuhkan keimanan bangsa umat terhadap Allah. Karena kenapa? Al-Quran sudah mengurai Allah seperti apa. Lalu kemudian tadi kita sudah membacakan dalilnya. Umat Islam mengenal Allah berdasarkan dengan apa yang terjadi terhadap alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal tentang keberadaan Allah. Jadi apakah yang menciptakan siang dan bumi itu adalah Yesus? Halo? Atau apakah yang menciptakan alam semesta apa siang dan malam itu negara adik kuasa di atas muka bumi ini? Gak mungkin. Lalu siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada kitab di dalam agama lain yang mendukung ini? Ada. Yesaya 11 nomor 9. Tuhan bisa dikenal melalui bumi ciptaannya. Itu. Jadi tidak dikenal melalui dia lahir di kandang binatang, keluar dari vagina, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, mati, apa-apaan. Itu tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lebih jauh meniti ke dalam dari kitabnya orang-orang Yahudi, bagaimana kemudian 1 Raja-Raja 9, nomor 1 sampai nomor 3, Keluaran 34, nomor 1 sampai nomor 9, Daniel 6 dan seterusnya, Tuhan bisa dikenal hanya dengan melalui doa. Bahwa Tuhan itu maha mendengarkan doa. Ini. Jadi tidak ada kemudian dikatakan Tuhan itu dilahirkan di kandang binatang. Itu Tuhannya orang pagan. Nah, kemudian ketika tadi saudara gembala ya mengatakan Yesus itu membangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala saya pinjam juga dalam Al-Quran membangkitkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa jangan pernah mengatakan masakan binikmu yang paling nikmat kalau kamu belum pernah makan di luar. Belum pernah makan di rumah makan Padang. Jangan. Yesus membangkitkan orang mati. Kok jauh kali? Petrus aja membangkitkan orang mati. Kisah para penulis, ya. Kisah para penulis bab 9 nomor 40 sampai nomor 41 dan seterusnya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun dan duduk. Ayo. Jadi apakah kemudian ada alasan lain yang bisa menyebabkan umat Islam yang pintar dan cerdas, yang diilhami dan diwahyui, yang penuh dengan Roh Kudus ini bisa menyembah manusia bernama Yesus? Hanya karena Yesus membangkitkan orang mati? Ternyata Petrus jauh lebih hebat. Baca kisah para penulis nomor 9, bab 9 nomor 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Tabita ini nama orang ya teman-teman. Tabita ini ditemui oleh Petrus ketika diceritakan dalam kisah para penulis di bab 9 itu. Dia berkunjung kemana-mana. Kemudian dalam perjalanannya diceritakan di situ dia bertemu dengan orang yang bernama Eneas.
kemudian Eneas ini tertidur dan lumpuh, kemudian si Petrus ini menyembuhkan beliau. Lalu kemudian banyak kejadian. Nah, sampailah kepada cerita di mana Petrus itu membangkitkan mayat bernama Tabita. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Mayat Tabita bangun dan duduk. Yesus gugur jadi Tuhan. Apakah kemudian hanya Petrus yang bisa membangkitkan orang mati? Oh tidak. Yohanes juga diceritakan di dalam Lukas 9, nomor 9, dia juga membangkitkan orang mati kok. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Yohanes ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Herodes raja wilayah mendengarkan segala yang terjadi itu dan ia merasa cemas. Sebab orang yang mengatakannya bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Yohanes bangkit di antara orang mati. Apakah cuma itu? Enggak. Ada lagi. Yes. Elia juga membangkitkan orang mati. 1 Raja-Raja 17, 19 sampai nomor 20. Dan ada yang lebih hebat lagi. Ya. 2 Raja-Raja 13 nomor 21, orang mati membangkitkan orang mati. Lucu. Ya. Pada suatu ketika orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya mayat itu ke dalam kubur Elisa. Ketika mayat itu menyentuh tulang Elisa, maka si mayat itu hidup kembali, lalu berdiri, dan kemudian pergi. Jadi bukan cuma Yesus, bos, yang membangkitkan orang mati. Bahkan kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah, daging sapi yang sudah disembelih pun membangkitkan orang mati pada masa Musa. Jadi jangan dijadikan sandaran hanya karena dia membangkitkan orang mati kemudian dia dituhankan. Makanya tadi sang gembala suka japri, siang malam japri, nasihatin saya suruh bertobat. Giliran saya tanya, Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Ya, kenapa Bang Suma? Kamu mau bertobat? Mau tobat gimana? Tobat kayak mana maksudnya? Kau harus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Gue bilang, justru saya mau bertanya, dari mana kalian mendapatkan ilmu menyebut Yesus itu Tuhan kami? Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kami. Siapa yang ngajarin? Ya, gini. Akhirnya aku ajak masuk ke Zoom. Silakan Pak, kita jelaskan ke Zoom supaya aja. Rupa-rupanya hampir sejam Bapak Gembala ini tidak ada menjelaskan kenapa Yesus itu menjadi Tuhan. Apa alasannya rupanya? Ternyata nggak bisa dia tunjukkan. Ya, dia katakan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan. Yesus pun membangkitkan nenekmu Kiper. Bukankah di dalam kitabmu yang siang malam kau jadikan dirimu sebagai gembala, ngajarin orang-orang Jepang di sana, di ujung sana, mengajarkan Tuhan gini, Tuhan begono. Tapi faktanya dalam kitabmu sendiri katakan ada yang lebih sakti membangkitkan orang mati. Tulangnya Elisa yang sudah hancur tinggal menjadi tulang masih bisa membangkitkan orang mati. Orang mayatnya kena tulangnya Elisa, mayatnya hidup dan pergi, kan gitu. Al-Quran menerangkan begini, ya teman-teman Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dan Isa atau Yesus, dia tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda pelajaran bagi Bani Israel. Selesai. Umat Islam bagaimana mungkin kemudian mau cari Tuhan deh? Nenekmu Kiper. Itu penghinaan sebenarnya. Lawang Tuhanmu itu hanya diberi tanda mukjizat oleh Tuhanku supaya dia sebagai tanda kepada Bani Israel. Bani Israel tegar tengkuk. Diutuslah kepada dia seorang nabi di mana Allah mampu melahirkan, menciptakan manusia tanpa ayah. Dibuktikan, karena selama ini yang mereka dengarkan cuma kisah Adam. Dibuktikan, nih aku ciptakan manusia tanpa ayah. Bisa di tengah-tengah kamu. Bertobatlah, jadikanlah aku sebagai sembahanmu yang benar, sebagaimana nenek moyangmu. Tapi tetap aja ditolak. Nabi yang datang kepadanya mengajarkan menyembahnya kepada Allah, justru dia yang diajarkan. Justru dia yang diambil, dilantik menjadi Tuhan, diajarkan kepada non-Yahudi. Makanya muncul Yesus Tuhan kita dan seterusnya, gitu ya.
teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya diskusikan dengan gembala kita, gembala teman-teman Kristen yang ada di Jepang ini, terkait dengan seruan Yesus Tuhan kita, itu ajarannya dari siapa, mencontoh kepada siapa. Saya sudah kasih dalil bahwa itu hanya ada muncul di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam jemaat Roma, dan juga diceritakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen di jemaat Korintus, bagaimana kemudian Yesus itu mengajarkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan yang ada di Roma, di Galatia, untuk memanggil Yesus itu sebagai Tuhan kita. Termasuk yang ada di Efesus, ya, itu juga diajarkan untuk memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan kita. Yang ada di Filipi, Kolose, dan seterusnya, Tesalonika, dan seterusnya. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian, apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini. Kiranya kemudian ada hal yang menjadi pembekalan kepada kita semua untuk memahami lebih jauh terhadap apa yang kemudian saya uraikan bersama dengan gembala teman-teman Kristen yang ada di negara Jepang sana. Mungkin ada yang ingin menambahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom. Waktu dan tempat saya akhiri. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Oh ya, silakan Bang Kerol. Admin juga terima kasih diberi kesempatan kembali bertanya. Ya, gini, saya mau bertanya dari Anissa 110 terkait ada bagian terjemahan menyiksa diri atau dalam bahasa lain menzolimi diri sendiri. Iya. Nah, bagaimana kalau kita mempraktekkan Anbiya 7? Dalam hal ini Anbiya 7 itu terkait juga terjemahan ada bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kita tidak paham atau kita tidak tahu. Ya, jadi bagaimana ini kita mempraktekkan ini semua supaya terjemahan menzolimi diri sendiri atau bahkan menzolimi juga orang lain, bukan hanya diri sendiri, pada Anissa 110 itu bisa kita pahami lebih teliti, kita bisa pahami lebih dalam, sehingga tindakan-tindakan apa yang kiranya bisa dihindari, ya, sehingga apa yang biasa dialamatkan kepada orang-orang seperti kami yang dibilang pembatasan diri sangat tajam, sangat jauh, tidak sekonyong-konyong dikatakan itu suatu penyiksaan diri atau penzoliman diri sendiri. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 110, ya, di sini sangat jelas kemudian diterangkan bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'ah aw yazlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan lalu kemudian menganiaya dirinya. Artinya gini, orang yang berbuat kejahatan atau berbuat dosa terhadap orang lain yang menimbulkan dampak buruk terhadap diri mereka, baik yang melakukan maupun orang lain, lalu kemudian Allah menjadikan ini adalah sesuatu perbuatan yang menganiaya diri sendiri bagi orang-orang yang mengetahui. Sehingga untuk mengatakan apa yang terurai di dalam surah An-Nisa ayat 110 ini, itu bisa kita pahami bahwa ketika datang kebenaran, ketika datang penyampaian, ketika datang risalah, ya, kenabian
kemudian mengajarkan antara yang dilarang dan yang diperintahkan, kemudian dilanggar, itu jatuh pada poin menzalimi diri. Sehingga untuk menjelaskan lebih dalam lagi, sahabat kita membawa surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijala nuhi ilaihim. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi terkait dengan pengajaran yang tadi, sebenarnya ini tidak terkait dengan surah Al-Anbiya, tapi dia larinya kepada Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumaz kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Nah, kembali kepada ayat tadi, menzalimi diri di sini adalah ketika datang kaidah, ketika datang pengajaran, jangan melakukan hal seperti ini, jangan engkau minum ini, jangan engkau makan ini, jangan engkau perbuat ini, kemudian kita tetap melakukan perbuatan itu, maka itu jatuh pada posisi menzalimi diri, au yazlim nafsah, menzalimi diri dan juga menzalimi orang lain. Nah, artinya bahwa ketika kita menzalimi diri, Allah kemudian memberikan jalan untuk apa? Untuk kemudian permohonan ampun kepada Allah. Yastaghfirillah, berdoa dan memohon ampun dari jalan yang dilakukan, yaitu jalan dari menzalimi diri sendiri. Saya kira begitu, Saudara Carol, bahwa kami umat Islam itu senantiasa ketika melakukan suatu pelanggaran yang melanggar kaidah-kaidah Quran, maka kami selalu beristighfar, selalu bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan, pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman-teman muslim lainnya, waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih dari saya. Tambahan dalil tadi nanti saya simpan. Baik. Sejauh ini oke saya ini dan oke lanjut dengan yang lain. Terima kasih. Oke, sama teman-teman muslim yang ingin menambahkan, kalau tidak ada, kita tutup dialog kita pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas apa yang kemudian saudara-saudara saya yang ada di Zoom MMCI, ya, Anda begitu antusias kemudian untuk men-syiarkan ajaran kita, ajaran Islam. Itu adalah satu kebanggaan bagi saya sendiri. Kajian ini saya tutup dengan membaca surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladina yulhiduna fil asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama seruan-seruan yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan seruan-seruan yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman netizen, baik yang ada di Zulkifli M. Abbas maupun semua Menara Syiar, channel-channel YouTube yang ada berafiliasi dengan MMCI. Saya ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Salam tauhid, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.